Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bertemu pada materi perkuliahan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pada hari ini, Ibu akan mengulas tentang RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ciri ajaran pokok dan evaluasi pemikiran ekonomi madhab praklasik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan praktek ekonomi Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan kebijakan fiskal dan moneter zaman Rasulullah. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan kebijakan fiskal dan moneter zaman Rasulullah. Yang kelima, mahasiswa mampu membandingkan praktik kebijakan masa Umar, Utsman, dan Ali. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelaborasi perbedaan pemikiran ekonomi Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu membedakan pemikiran ekonomi para tokoh Islam. Dan yang terakhir, menguraikan perbedaan antara kebijakan ekonomi yang lahir pada Kekhilafan Turki Utsmani. Kemudian deskripsi singkat pada mata kuliah ini adalah mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang bertujuan menambah wawasan dan pemahaman pada masalah ekonomi Islam yang semakin kompleks. Tujuannya, mata kuliah ini menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Jadi di sini agar mahasiswa mengetahui perbandingan antara pemikiran ekonomi kontemporer seperti pada masa Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Umayyah, kemudian pemikir kontemporer seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Abu Ubaid, yang mana dibandingkan atau di-compare dengan pemikiran ekonominya pada masa Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian untuk pembagian kelompoknya, di sini yang akan mempresentasikan judul yang pertama adalah Muhammad Alifah, Yayang, dan M. Fikri yang akan membahas tentang pemikiran ekonomi madhab praklasik, neoklasik, serta Keynesian. Yang warna biru Ibu sudah tandai. Kemudian pembahasannya yang akan dibahas adalah ciri, ajaran pokok, dan evaluasi pemikiran ekonomi madhab praklasik, neoklasik. Kemudian yang membahas tentang ciri, ajaran pokok, dan evaluasi pemikiran ekonomi madhab Keynesian. Jadi bagaimana perbandingan pemikiran ekonomi madhab praklasik, yaitu madhab ketika Adam Smith mengeluarkan teorinya, dengan madhab Keynesian. Nah, dibandingkan, serta durasinya di sini sudah ada ya, durasinya sudah ada, kemudian tujuannya sudah ada, tinggal dibaca. Kemudian judul yang kedua yang akan dibahas oleh Givaldi, Rani, dan Widya,
yang akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam dan Great Gap. Pembahasan yang akan dibahas oleh Rivaldi, Rani, dan Widya adalah hakikat ekonomi dalam ekonomi Islam, metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, rancang bangun ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam, kemudian peran ekonomi dalam kemaslahatan, Great Gap, dan keterkaitan ekonomi Barat dan Islam. Itu yang judul yang kedua. Kemudian judul yang ketiga adalah kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah yang akan dibahas oleh Muhammad Yasir, Seruni, dan Bray. Pembahasannya adalah praktek ekonomi pada masa Rasulullah, periode Mekah, dan kebijakan ekonomi Rasulullah seperti apa, pembangunan sistem ekonomi Rasulullah. Kemudian setelah pembangunan ekonomi Rasulullah, sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan dan pengeluaran pada masa Rasulullah. Ini pembahasannya. Mengapa penting kita membahas tentang ekonomi pada masa Rasulullah? Karena ternyata pemikiran Abu Adam Smith itu mengambil dari pemikiran pada masa Abu Ubaid. Jadi adanya Islam itu lebih dulu daripada adanya pemikiran Adam Smith. Ternyata teori-teori Barat ini mengambil dari pemikiran pemikir-pemikir Islam, sehingga pendapat para ilmuwan Muslim dijiplak teori-teorinya, kemudian kutipannya dianggap sebagai pemikiran mereka. Padahal ini merupakan pemikir awal mula foundernya itu dari pemikir ilmuwan Muslim. Kemudian selanjutnya kelompok yang keempat, judul yang dibahas adalah kebijakan ekonomi moneter pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, yang akan dibahas oleh Silvi, Jafarullah, dan Ainaya. Pembahasannya adalah definisi uang menurut ahli ekonomi, kemudian definisi uang menurut para ahli fikih, fungsi uang menurut Islam, uang dalam sejarah Islam, dasar penggunaan dinar menurut fikih, kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Nah, ini pembahasannya. Kemudian judul yang kelima yang akan dibahas oleh Saifullah, M. Syahrul, dan Biki. Pembahasannya judulnya adalah teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Subbabnya membahas tentang praktek kebijakan ekonomi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan pondasi ekonomi mereka seperti apa, seperti pendirian Baitul Mal, pendapatan negara, peranan distribusi harta rampasan perang, dan efisiensi negara. Nah, ini yang akan dibahas oleh Saifullah, M. Syahrul, dan Biki. Kemudian judul yang keenam adalah teori kebijakan pada masa Khilafah Bani Umayyah yang akan dibahas oleh Nurais dan Rafli. Pembahasannya adalah biografi Abu Hanifah, Abu Yusuf. Ini di sini ya, di sebelah materi-materinya ada di sini, biografi Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta kondisi sosiologi ketika itu dan pemikiran ekonomi